Hai guys, jadi di video kali ini aku bakal share ke kalian how I get 5 scholarship in a year. Jadi disclaimer dulu, di video ini aku bukan bermaksud buat pamer, tapi buat sharing aja. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, kalian bisa tanyain langsung di komentar, dan aku akan jawab sebisa mungkin. Jadi langsung aja, aku jelasin dulu sih sebenarnya 5 scholarship itu, 3 diantaranya exchange program. Yang pertama itu Genesis yang ke Jepang, yang kedua EU Share One Semester Exchange Scholarship, bisa ke negara ASEAN atau Europe. Waktu itu aku ke Kamboja. Terus yang ketiga ada Asian Youth Exchange Program yang diadain ASEAN Study Center di Chulalongkorn University, Thailand. Terus yang keempat ASEAN Young Sociopreneur Program, ini di UGM, semacam short course gitu. Dan yang kelima ada IYSL Pakistan. Nah, di IYSL ini aku nggak bisa datang, nggak bisa hadir karena beasiswanya tuh bersifat partly funded. Nah, langsung aja, banyak banget pertanyaan kayak Kak, gimana sih caranya bisa keterima di 5 beasiswa itu. Sebenarnya ceritanya itu panjang, dan aku harus pastiin dulu ke kalian bahwasanya itu untuk diterima beasiswa itu pasti ada seleksinya. Dan untuk bisa keterima di seleksi, kalian harus memantaskan diri kalian biar kalian dapat diterima si penerima beasiswa atau organizer, karena mereka nggak akan memberikan beasiswa secara cuma-cuma atau ke sembarang orang. Jadi aku lakuin banget dari awal aku kuliah pas maba itu buat investasi diri. Jadi tips yang pertama adalah investasi ke diri kalian. Nah, investasi ke diri kalian itu bisa dalam bentuk apa aja, yang dimana kalian tuh bisa ngeboost skill kalian yang awal mulanya kalian tuh kayak masih awam banget, terus akhirnya kalian bisa lebih paham dan lebih paham lagi. Nah, kalau aku sendiri memilih investasi ke diri aku itu lewat organisasi volunteer dan komunitas yang aku ikuti selama perkuliahan. Jadi itu aku ikut yang sesuai passionku ya guys. Kayak aku bener-bener emang passionate di NGO dan volunteer. Jadi selama perkuliahan itu dari awal maba aku udah join. Dan gunanya apa sih Kak untuk ikutan kayak gitu-gitu? Yang pertama itu yang pastinya bisa ngasah leadership skill kalian, communication skill, terus juga akan berguna buat ngebangun networking kalian, dan juga menambah pengalaman yang akan berguna banget buat di CV kalian. Nah, setelah berprogres di organisasi komunitas dan volunteer, aku menambah lagi di lomba. Kenapa aku pilih lomba? Karena di lomba ini aku juga pengen ngetes banget pemahamanku dalam ilmu-ilmu yang telah aku pelajari di perkuliahan. Jadi itu sesuaiin sih, aku saranin buat sesuaiin dengan jurusan kalian atau hal-hal yang kalian passionate about. Kalau aku dulu debate sama business case sama business plan. Nah, buat kalian pasti mikir dong Kak, gimana caranya biar bisa juara dan lain-lain. Sebenarnya tuh nggak ada cara biar bisa juara atau gimana, nggak ada tips and triknya. Tapi yang jelas kalian tuh harus coba aja dulu, dan jangan putus asa kalau misalnya kalian gagal. Karena buat masuk lolos semifinal, final, terus jadi juara itu bener-bener susah. Jadi kayak kalian ikut lomba gunanya buat untuk mengasah atau buat untuk ngetes pemahaman kalian terhadap materi yang diajarkan oleh dosen kalian aja. Nah, untuk lolos atau dapat juara itu semua bener-bener bonus. Nah, terus lanjut lagi nih ke pertanyaan yang kok bisa keterima. Nah, pasti kalian kayak kepo banget kan. Jadi tuh ya itu yang udah aku jelasin tadi. Aku juga sebenarnya kurang tahu begitu detail gimana sih si recruiter, organizer, atau pemberi beasiswa itu ngenilai
assessment dari aplikasi kalian. Tapi biasanya nih yang emang perlu disiapkan dari kalian itu ada CV, terus application form, dan juga essay yang biasanya ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab di application form tuh, kayak kalian disuruh bikin motivation letter atau essay gitu. Dan kalau misalnya itu program luar negeri, kalian pasti juga butuh paspor. Nah, terus gimana sih cara mereka menilai? Kalau menurut pengalaman aku, yang aku bisa, misalnya nih dari CV kalian ya, pasti dari application form, dari motivation letter, ya pasti ada proporsi masing-masing. Tapi dari yang aku bisa nilai, yang aku bisa dapetin ketika aku keterima itu, mereka itu pasti menilai dari segi gimana kalian berprogres. Misalnya nih yang aku bilang tadi dari awal, misalnya kalian ikut dari year one ya, dari tahun pertama kalian ikut organisasi, kalian ikut volunteer komunitas, terus kalian ke year 2 kalian ikut lomba, itu ada berprogres yang ke lebih baik gitu loh. Jadi kalian tuh lebih apa ya, kayak lebih berkembang lah gitu dari sebelumnya. Dan itu juga menurut aku masuk dari penilaian yang sangat penting, dimana kalian itu ada chance yang besar buat keterima. Karena jujur aja mereka bakal akan ngasih kalian beasiswa atau menerima kalian di programnya mereka itu karena dalam diri kalian itu ada sesuatu yang memang dibutuhkan di program tersebut. Jadi itu nanti akan ada pertanyaan gimana caranya kalian beneficial to the program, cara memberikan benefit atau feedback ke program tersebut. Nah, kalian jelasin lah misalnya dari experience yang telah kalian lakuin, dan terus dari academic skill atau course yang kalian dapet dari lomba-lomba yang kalian ikuti, kayak gitu loh kan. Jadi bisa menarasi seperti itu gitu loh. Nah, itulah pentingnya kalian buat belajar dan terus mencari pengalaman. Dan by the way, oh iya, aku sempet lupa buat ngasih tau kalian harus cek juga kalau kalian pengen tahu opportunity. Kalian bisa cek juga di international office kalian, atau kalau misal kalian proaktif mandiri, kalian bisa cek di internet, banyak banget kayak scholarship corner, info beasiswa, terus apalagi ya, episodes ya, kayak gitu-gitu, banyak banget. Kalian bisa cek either it's Instagram, Facebook, atau Twitter, banyak banget opportunity yang terbuka. Nah, itu tadi tips yang bisa aku bagiin. Jadi yang pertama itu investasi diri, jadiin diri kamu itu layak buat diterima si organizer atau pemberi beasiswa. Terus yang kedua, berprogres. Jadi kalian selama investasi diri kalian juga measure, kalian juga ukur apakah dari sekian ini program-program yang kalian ikuti itu juga bisa menambah pengetahuan kalian, bisa menambah wawasan kalian. Jadi itu juga menjadi poin plus di CV kalian nantinya. Dan dari 5 beasiswa tadi, aku dapat informasinya dari networking aku. Jadi buat kalian penting banget sih networking itu. Yang pertama itu mungkin kalian bisa share ideas, share information kayak gitu loh. Jadi itu 4 dari 5 itu benar-benar aku dapat dari networking. Dan satunya itu aku udah apply 2 kali. Yang pertama gagal, yang satu keterima, tapi aku belum bisa menghadiri. Nah, gitu aja tips and trick dari aku, biar kalian tetap semangat walaupun emang kelihatannya aku keterima 5, tapi sebenarnya dari yang ku apply segitu banyak itu lebih banyak kegagalannya daripada kesuksesannya. Jadi tetap semangat buat kalian, tetap belajar, tetap rendah hati, humble, respect sama siapa aja. Pokoknya keep your positive vibes around you. Jangan berhenti lah jangan merasa puas kalau misalkan aku udah keterima nih gitu. Jangan merasa puas, karena menurut aku pasti ada yang bisa
apa ya namanya tuh, bisa dievaluasi dari kegagalan-kegagalan kalian. Misalnya kalian yang pertama itu kayaknya kurang nih, aku kurang, motivational letter aku kurang, jadi mesti ada yang diperbaiki. Dan ketika kalian diterima satu program, change buat kalian diterima program lainnya itu sangat besar. Jadi aku harap kalian gak putus asa karena ketolak sekali dua kali, tapi justru itu menjadikan motivasi dan semangat kalian buat memperbaiki diri. Gitu aja, semoga bermanfaat. Bye bye.